Saya Anissa Kusumawardani dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang titrasi asam basa. Dalam mempelajari titrasi, kita memerlukan pemahaman terhadap materi asam basa yang sebelumnya telah dipelajari. Oke, yang pertama di sebelah kanan itu ada rumus mencari konsentrasi asam dan basa kuat, sedangkan sebelah kiri mencari konsentrasi asam dan basa lemah. Dalam titrasi, rumus ini digunakan ketika hasil reaksinya itu yang bersisa adalah asam ataupun basa kuat. Yang kedua, terdapat larutan penyangga, di mana terdapat larutan penyangga basa dan juga larutan penyangga asam. Berikut rumus-rumusnya. Rumus pada larutan buffer digunakan ketika hasil reaksinya itu yang bersisa adalah asam atau basa lemah. Yang ketiga, ada hidrolisis. Berikut rumus-rumusnya. Rumus ini digunakan ketika reaksinya itu tepat bereaksi. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Jadi, apa sih itu titrasi? Titrasi merupakan prosedur yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu larutan. Nah, sebenarnya titrasi itu memiliki banyak jenisnya, tapi untuk kali ini kita akan bahas titrasi asam basa. Jadi, titrasi asam basa merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara asam dengan basa. Nah, titrasi asam basa ini merupakan salah satu penerapan dari reaksi penetralan. Oke, setelah pengertiannya, kita lanjut ke caranya. Gimana sih cara menitrasi suatu larutan itu? Nah, caranya dengan menambahkan tetes demi tetes titran melalui buret ke dalam titrat yang berada di dalam Erlenmeyer. Nah, di situ aku udah garis bawahin ya, ada istilah baru nih di titrasi asam basa, yaitu titran dan titrat. Titran itu merupakan penitrasi, di mana larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, titran ini terletak di dalam buret yang bakal ditetesin ke dalam titrat. Nah, titrat itu merupakan zat yang tidak diketahui konsentrasinya. Titrat ini terletak di dalam Erlenmeyer. Selain titran, di dalam labu Erlenmeyer itu juga terdapat sedikit indikator. Nah, jadi saat warna indikator itu berubah, maka proses titrasi itu dihentikan. Dan volumenya dicatat sebagai volume titik akhir titrasi. Dengan berubahnya warna indikator, itu menjadi pertanda bahwa reaksi tersebut tepat bereaksi. Indikator merupakan zat warna untuk memberikan tanda perubahan warna pada saat titrasi berakhir. Nah, penambahan indikator ini umumnya hanya 2-3 tetes karena jika berlebihan maka akan mempengaruhi pH dari titrat. Pilihlah indikator yang tepat dengan caranya yang pertama itu melihat perubahan warna. Memilih indikator dengan melihat perubahan warnanya yang mudah terlihat. Terus yang kedua, itu melihat trayek pH yang mendekati pH pada titik ekuivalen. Berikut merupakan tabel trayek pH, di mana terdapat kisaran pH dan juga perubahan warna yang terjadi. Diketahui pH titik ekuivalen larutan 6,1, maka yang digunakan adalah Brown timbal biru, karena kisaran pH yang sesuai dan juga perubahan warna yang mudah dilihat. Selain titran dan titrat, istilah lainnya itu ada titik ekuivalen dan juga titik akhir titrasi. Macam-macam titrasi asam basa ada 3. Yang pertama asam kuat dengan basa kuat dengan asam lemah, dan yang ketiga asam kuat dengan basa lemah. Grafik titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa
perubahan pH drastis terjadi pada titik ekuivalen. Kedua, pH titik ekuivalennya yaitu 7. Yang ketiga, indikator yang dapat digunakan yaitu fenolftalein, metil merah, dan juga bromtimol biru. Namun yang paling sering digunakan ialah PP atau fenolftalein karena perubahan warnanya yang mudah untuk dilihat. Nah, contoh dari reaksi asam kuat dengan basa kuat yaitu HCl bereaksi dengan NaOH. Nah, pada soal nih umumnya larutan yang disebutnya itu kedua itu merupakan penitrasi. Contoh soalnya seperti ini. Untuk titrasi 25 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Nah, maka yang disebut pertama itu kan tadi HCl. Berarti HCl itu merupakan titran, sedangkan NaOH itu merupakan titrat atau penitrasi. Grafik titrasi antara basa kuat dengan asam lemah. Yang kedua adalah titrasi antara basa kuat dengan asam lemah. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pH titik ekuivalen berada di antara 8 sampai 9. Indikator yang dapat digunakan yaitu fenolftalein karena kisaran pH yang sesuai yaitu 8,3 sampai 10 dan perubahan warnanya yang mudah terlihat. Contoh reaksinya itu NaOH dengan CH3COOH. Yang ketiga ialah titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga yaitu titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pH titik ekuivalen berada di antara 5 sampai 6. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah karena kisaran pH-nya yang sesuai. Contoh dari titrasi asam kuat dengan basa lemah yaitu HCl dengan NH3. Rumus dalam titrasi. Persiapan melakukan titrasi. Nah, ada dua cara. Yang pertama, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dengan melarutkan zat padat. Nah, itu dapat ditemukan dengan rumus konsentrasi sama dengan gram zat terlarut per massa relatif dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, cara yang kedua itu membuat larutan dengan mengencerkan larutan pekat. Rumusnya yaitu N1 sama dengan N2 atau M1 dikali konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 dikali volume 2. Rumus selanjutnya yaitu untuk menghitung konsentrasi larutan. Kembali lagi tujuan dari titrasi itu kan untuk mengetahui kadar suatu larutan. Nah, untuk mengetahuinya itu dicarinya dapat menggunakan rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Nah, MA itu merupakan konsentrasi dari larutan asam. VA merupakan volume dari larutan asam dan A merupakan valensi larutan asam. MB merupakan konsentrasi larutan basa. VB merupakan volume larutan basa dan B merupakan valensi larutan basa. Ini terdapat satu contoh soal. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 20 ml, maka konsentrasi larutan asam HX adalah. Nah, jadi di soal itu tuh ada grafiknya. Nah, dari grafik dan pernyataan itu bisa kita data nih, apa aja yang diketahui. Nah, yang pertama itu ada volume larutan asam, yaitu 20 ml. Yang kedua ada konsentrasi larutan basa sebesar 0,1 molar.
Terus ada volume larutan basa sebanyak 25 ml. Itu didapat dari grafik. Dan valensi asam itu 1, valensi basa 1. Nah, yang ditanya adalah konsentrasi larutan asam HX. Berarti yang ditanya adalah MA. Jadi gimana caranya? Nah, itu langsung digunakan rumus yang MA dikali FA dikali A sama dengan MB dikali FB sama dikali B. Nah, langsung aja dimasukin. MA dikali 20 dikali 1 sama dengan 0,1 dikali 25 dikali 1. Nah, berarti MA-nya itu sama dengan 2,5 dibagi 20. Hasilnya 0,125 molar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.